One day kita pernah pelayanan sama-sama. Mereka sudah menikah lama, kurang lebih hampir 10 tahun, 12 tahun saya lupa. Mereka belum punya anak, saudaraku. Lalu one day kita pelayanan ke Johor, ke Malaysia. Lagi pelayanan, selesai kesaksian, selesai ibadah, menyampaikan puji penyembahan, altar call waktu itu, doain. And then Tuhan di dalam hati saya berkata begini, pray for them, doakan mereka. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, mereka itu pastor, saya ini orang biasa, ya kali saya doain, gak mungkin lah saya katakan begitu. Saya gak mau, saya mau mengeraskan hati saya. Selesai ibadah, mereka datang dan berkata, bro, thank you so much, terima kasih untuk kesaksiannya, kami aminkan itu terjadi dalam hidup kami. Mereka berkata demikian. Dan dia ngomong, please pray for us. Oh, saya kaget, saudara. Saya pikir oke, ini waktunya Tuhan, berarti memang Tuhan mau saya doain. Dan kami doa sama-sama. Doa saya cuma satu, Tuhan, terima kasih untuk janji-Mu yang Tuhan genapi dalam hidup saya. Terima kasih untuk janji yang sama yang Tuhan genapi dalam hidup Kak Karen dan Kak Mary, suami istri waktu itu. Selesai, kami pulang ke Indonesia. Beberapa bulan kemudian, saya mimpi. Ketika saya mimpi, saya lihat Kak Mary ini, ibu gembala ini, gendong baby kan. And then, bangun, saya kasih tahu istri saya, kok saya mimpinya gini ya Kak Mary. Wah, puji Tuhan, kita doain itu. Saya lihat sosial media, tiba-tiba si Kak Mary-nya ini sedang di rumah sakit. Pas di rumah sakit, orang-orang nanya, sakit apa? Saya langsung telepon, saya ingat banget, saya katakan, Kak, selamat menerima janji Tuhan. Terus dia bingung, janji apa bro? Pokoknya selamat mengalami janji Tuhan. Dia sendiri pun belum tahu karena sedang menunggu hasil. Ternyata sorenya saya ditelepon, brother, thank you so much, Mike, thank you so much. Kak Mary yang sudah lama menikah dinyatakan hamil, saudara. Dan hari ini bukan cuma satu, hari ini Kak Mary itu sedang mengandung anak yang kedua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mungkin buat Bapak Ibu Saudara, just a coincidence, kebetulan aja. No, dalam Tuhan gak ada yang kebetulan. Beberapa waktu lalu saya pelayanan di Palu, saya sempat post di sosial media juga. Bekas likuifaksi dan juga gempa dahsyat di Palu beberapa waktu lalu. Saya lihat banyak rumah tertimbun, masih banyak orang-orang di dalam meninggal dan nggak bisa ditolong, saudara. Dan dibiarin gitu aja jadi kayak tempat umum begitu. Dan dia lagi foto-foto, tiba-tiba ada seorang ibu datang ke saya. Terus, Michael kan? Iya, boleh foto. And then kami foto sama-sama. Terus dia bilang begini, masih ingat saya nggak? Gitu. Saya hampir tiap minggu ketemu orang baru, Bapak Ibu Saudara, saya nggak ingat, apalagi jemaat kan banyak gitu yang nggak ingat. Saya katakan, di mana kita ketemu? Beberapa waktu yang lalu kita ketemu. Jadi saya pelayanan di satu gereja. Si ibu ini bukan jemaat di sana, tapi hari itu dia sedang stres karena apa? Suaminya akan menceraikan dia karena nggak bisa punya anak. Jadi keluarga suami sudah berkata, just ceraikan dia, cari istri yang baru gitu. And then dia menangis, dia sedih, lewat di satu gereja, terus dia berpikir udahlah ke gereja dulu deh gitu. Dan dia datang ke gereja. Saya lagi pelayanan di sana, lagi kesaksian, saya sampaikan kesaksian itu. Habis ibadah dia datang, Mike tolong doakan saya, dan kami doa sama-sama. Cuma saya udah lupa orangnya gitu. Pas dia datang kemarin minta foto, dia dalam keadaan mengandung, saudara. Dia katakan begini, puji Tuhan, bukan cuma saya dipulihkan, suami saya juga sekarang dipulihkan Tuhan. Dan mereka sudah punya anak sekarang, saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat kita. Apa yang Tuhan perbuat dalam hidup saya, Dia Tuhan yang sama yang sanggup melakukan perbuatan yang ajaib dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Mengucap syukurlah dalam segala hal, memuji menyembah Tuhan dalam segala hal. Jangan pernah komplain sama Tuhan, jangan pernah mempertanyakan keadaan hidup sama Tuhan. Seringkali kita begitu, saudara. Dan sesuai dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi dikatakan, manusia itu gak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Manusia itu pasti apa? Tuhan, kok begini Tuhan? Saya kan sudah beribadah, kok masih begini? Saya sudah rajin kasih perpuluhan, kok masih begini? Saya sudah rajin ini, itu dan segala macam, kok masih begini? Untuk segala hal mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Gak gampang, tapi menjadi gampang ketika kita tahu itu hal yang terindah yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Bersyukur saudaraku, diberikan kesempatan oleh Tuhan lewat lagu-lagu yang tidak hanya sekedar lagu. Tuhan izinkan saya mengalami itu semua.
Kalau bicara soal kuasamu terlebih besar, saya nggak tahu dijadikan di sini atau enggak. Kalau kuasamu terlebih besar, boleh minta digengkan. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tidak hanya sekedar lagu, saudara. Saya adalah orang yang mengalami kuasa Tuhan. Saya anak yang dulunya digugurkan oleh mama saya, dibuang, ditolak, diaborsi. Saya di kampung, saya gak berasal dari Jakarta, saudara. Saya berasal dari kampung, ya di Tarutung. Maybe Kak Juli tahu Tarutung, ya. Itu pelosok, saudara, 7 jam lagi dari Medan, dan Toba sana lagi, gitu. Tapi kuasa Tuhan gak terbatas, dimanapun kuasa Tuhan tetap ada. Saya ingat sekali, ketika saya tahu ceritanya, saya digugurkan, diaborsi segala macam, disuntik ini itu, dihancurkan. Tapi saya tahu hidup saya gak ditentukan sama rencana manusia, rencana Tuhan yang digenapi dalam saya. Saya gak gugur-gugur, saudara. Bahkan waktu mau lahir, dokter ini, nah si dokter ini sampai hari ini masih hidup, dan dia jadi saksi hidup, dan dia berkata, wah Tuhan luar biasa. Karena apa? Ketika mau lahir dia berkata, anakmu nanti menjadi anak yang cacat, anak yang idiot, tidak sempurna, karena sudah dirusak, sudah dihancur, saudara. Tapi saya ada sampai hari ini, saya lahir dengan sempurna, tidak kekurangan satu apapun, saudara, karena kuasa Tuhan. Banyak pengalaman hidup saya, banyak banget pengalaman hidup saya, saudaraku, tentang kuasa Tuhan yang gak mungkin, semuanya jadi mungkin. Saya gak pernah sadar sampai ada di momen kuasamu terlebih besar, 14 Oktober 2015, live recordingnya di Indonesia, di Jakarta, saudara. Saya ingat sekali itu, singkat cerita, saudara, 3 hari sebelumnya, 3 hari sebelum 14 Oktober 2015, suara saya hilang, gak serak. Kalau hari ini saya serak, saudara, tapi waktu itu hilang, benar-benar gak bisa nyanyi. Kuasamu terlebih besar. Sebelumnya, lagu ini lagu yang tidak dianggap oleh tim kita. Waktu itu sempat ada kepikiran lagu ini akan dibuang, gak dimasukin ke album, karena menurut beberapa orang lagu ini terlalu kuno, terlalu zaman dulu banget gitu. Tapi akhirnya dengan berbagai pertimbangan lagu ini dimasukin ke album, saudara. Dan pas 3 hari sebelumnya suara saya hilang. Saya pergi ke dokter di Indonesia waktu itu, saudara, dokter yang biasa tanganin artis-artis di sana. Dan dia berkata begini, dia cek semua, gak radang, gak batuk, gak demam, gak kecapean, semua fit. Semuanya kondisinya tuh bagus, saudara. Tapi suara hilang. Dan dia berkata begini, kamu harus istirahat, vokalnya istirahat, jangan ngobrol, jangan ngomong, jangan nyanyi-nyanyi dulu selama 1 minggu ke depan. Dalam keadaan suara hilang, saya berkata, saya nggak bisa 1 minggu, 3 hari lagi saya mau pelayanan, saya katakan begitu. And then the doctor said, nggak bisa, mau apapun ya nggak bisa, begitu. Ya sudah, saya pulang, malam itu saya nangis, saudara, saya komplain, saya nangis jadi-jadinya. Tuhan, kenapa suara saya hilang? Kenapa Tuhan? Gitu. Karena nggak, kalau saya batuk mungkin oke, maybe karena batuknya, ini enggak, semuanya sehat, suaranya hilang tiba-tiba. Setelah semalaman menangis, saudara, saya besok paginya nyanyi, kuasamu terlebih besar. Gak ada perubahan. Waktu itu senior pastor kayak saya, and then our music director berkata, Mike, we have to say sorry. Michael gak bisa ikut di live recording, Mike gak bisa ikut di konser. Kalau Michael masih mau tetap ikut di live recording, ya boleh join, tapi jadi singer di belakang, itu pun lip sync aja, pura-pura nyanyi gitu. Is it okay? Dan saya katakan, I'm okay. Dalam hati saya hancur banget, saudara. Saya nggak terima. Lalu saya di rumah, di apartemen waktu itu, saya nangis semalam-malaman. 13 Oktober saya ingat, karena 14-nya itu live recording. 13-nya saya nangis malam-malaman. Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? Tuhan kenapa? And then 14 Oktober, hari yang dinanti-nantikan tiba. Saya nyanyi, saudara, setelah menangis semalaman. Kuasamu terlebih besar. Gak ada perubahan, there's no miracle at all. Gak ada mujizat. At the time saya tahu suara saya gak balik, saya berlutut dan saya marah sama Tuhan. Saya ingat saya berkata begini, Tuhan jahat banget. Saya gak tahu saya salah gimana, saya gak tahu
nanti sore saya perang dan hari ini saya kalah. Even itu saya kalah sebelum berperang, saya nggak terima. Tuhan jahat. Saya marah sama Tuhan waktu itu. Dalam air mata saya marah sama Tuhan. Dan tiba-tiba satu layar bioskop, saya kayak lagi nonton like a movie, saudara. Mulai dari mama saya menggugurkan saya lihat semuanya. Bahkan ada memori-memori waktu kecil saya nggak ingat. Tiba-tiba saya lihat saya pernah jatuh dari lantai 2. Semua kayak film, saudara. Saya kaget. Terus singkat cerita, mungkin one day saya mau berkata kesaksian suara. Saya nggak penyanyi, saudara. Saya lahir bukan sebagai penyanyi. Saya dapat mukjizat suara itu tahun 2004. Itu lain ceritanya, saudara. Dan waktu itu Tuhan cuma tegur saya, kenapa kamu pakai air matamu marah sama Tuhan? Kenapa gak pakai air matamu mengucap syukur dan memperkatakan semua kebaikan Tuhan? Saya lihat semua kebaikan Tuhan dalam hidup saya lewat kayak layar begitu. Dan saya masih berlutut. Yang tadinya saya komplain, saya ganti air mata saya, air mata ucapan syukur sama Tuhan. Saya menangis, saya katakan Tuhan Yesus baik. Bahkan ada satu statement yang keluar waktu itu, sekalipun hari ini saya belum melihat pertolongan Tuhan dinyatakan, saya mau tetap berkata kalau Tuhan yang luar biasa baik. Saya katakan begitu, saudara. Jam 7 di WhatsApp, di grup Mike, apa kabar? Saya katakan, puji Tuhan, suara saya masih hilang. Dan saya tahu saya gak bisa pelayanan seperti teman-teman yang lain. Lagu-lagu yang di saya akhirnya dikasih ke orang lain, saudara. Tapi Tuhan tidak pernah terlambat menolong hidup kita. Gak pernah terlalu cepat, gak pernah terlambat, selalu tepat pada waktunya. In time of need, kata firman Tuhan. Dan waktu itu, saudaraku, saya ingat jam 9 saya dapat teks dari teman yang sudah lama gak komunikasi. Dia tanya, Mike, how are you? I'm good. Gimana persiapan konser nanti malam? Doakan Ci, suaraku hilang. Kamu serak? Enggak. Batuk? Enggak. Radang? Enggak. Apapun enggak. Hilang, saya katakan begitu. And then dia berkata ada satu minyak yang dia sebut, aku sih pakai minyak ini. Biasanya kalau Kokomun, suaminya dia atau anaknya dia sakit batuk, radang, dia kasih minyak ini pasti sembuh. Terus saya katakan, begitu dia ngomong minyak itu, di hati saya langsung terima minyak itu. Saya mau minyaknya, kirim dong sekarang gitu. Sama-sama di Jakarta, saudara. Lalu dia berkata, ini kan minyak keras banget, ini nggak sembarangan, takutnya malah makin parah. No, it's okay, kirim aja. Dikirim jam 9, saudara. Jam 10 sampai di apartemen saya waktu itu. Saya angkat minyak itu dan saya katakan, Tuhan, bukan minyak ini yang akan menyembuhkan saya, tapi Tuhan lewat minyak ini. Gak secara kebetulan Tuhan ingatkan saya mengucap syukur, gak secara kebetulan Tuhan gerakkan orang ngomong minyak, dan saya juga digerakkan Tuhan untuk meminta. Dan yang paling luar biasanya, selama pergumulan saya 3 hari itu, saya gak ingat lagu Kuasamu Terlebih Besar. Saya gak ingat sama sekali, karena di pikiran saya gak ada hubungannya, itu hanya sekedar lagu. Dan saya berkata, Tuhan, sebelum nanti sore saya nyanyi kuasamu terlebih besar di hadapan banyak orang, izinkan aku mengalami kuasa itu terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengalami kuasa Tuhan. Saya minum minyak itu, saudara. Gak ada perubahan. 1 jam kemudian tenggorokan saya terbakar, panas kayak ada api, saudara. Terus saya merasakan tiba-tiba lega. Saya coba nyanyi, kuasamu terlebih besar. Suara saya dipulihkan Tuhan 100%, saudara. Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Benar-benar kalau orang berpikir step by stepnya itu hilang, and then keserak dulu, and then normal. Ini enggak, Tuhan pulihkan. Dokter berkata 1 minggu, bagi Tuhan 1 minggu itu terlalu lama. Itu juga Tuhan menolong saya. Dan Tuhan ingatkan satu hal, saya berdoa, saya mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan ingatkan, jangan cuma nyanyi. Kalau mau cuma nyanyi, di luar sana banyak penyanyi yang lebih hebat. Tapi hidupi, alami apa yang kamu nyanyikan. That's why sejak itu, saudaraku, dalam pelayanan saya, kalau diundang pelayanan saya nggak pernah mau cuma nyanyi aja. Kalau mau cuma nyanyi, orang bisa nonton di YouTube mungkin atau dengar di digital platform. Tapi saya rindu menyaksikan bahwa Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bekerja, dan sampai hari ini Dia tetap bekerja dalam hidup kita, saudara. Dia Tuhan yang nggak pernah berubah. Makanya Ibrani berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik hari ini, kemarin, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya sama, pertolongannya sama, kemurahannya sama. Kalau di waktu yang lalu Yesus pernah menolong Bapak Ibu Saudara, Dia Tuhan yang sama yang hari ini sedang menolong kita. Bahkan sampai selama-lamanya Dia gak pernah berubah. Selama-lamanya berapa lama, saudara? 10 tahun gak selamanya, 100 tahun gak selamanya. Bahkan kalau kita bisa hidup 1000 tahun pun itu belum selama-lamanya.
Selama-lamanya itu gak ada ujungnya, gak ada akhirnya. Artinya firman Tuhan mau mengingatkan, selama kita hidup, selama kita bernafas, kita akan melihat kuasa, pertolongan, dan kasih setia Tuhan dinyatakan dalam hidup ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam segala hal. Dalam situasi baik, dalam situasi tidak baik, dalam sukacitamu, dalam air matamu, dalam apapun, dia tetap Tuhan Yesus yang sungguh baik. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya percaya kita menjadi pelaku firman yang bisa mengucap syukur dalam segala hal. Kalau orang tidak mau mengucap syukur dalam segala hal, kelihatan saudara, ibadah juga malas. Baru ada gerimis sedikit mungkin dia telepon Pak Gembala, "Pastor, sorry, di depan rumah ada badai topan, gak bisa datang ke gereja." Orang yang kecewa sama Tuhan pasti punya banyak alasan untuk tidak beribadah sama Tuhan. Trust me, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengucap syukur dalam segala hal, situasi apapun dalam hidupnya, dia akan menjadikan itu alasan yang terbaik untuk datang memuji dan menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Dan kita mau bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau bersyukur untuk segala anugerah Tuhan. Haleluya. Teman-teman singer boleh bantu saya, kita menyembah Tuhan sama-sama. Haleluya. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami siang ini Tuhan. Siang ini menjadi siang yang luar biasa karena Yesus ada bersama-sama dengan kami. Selalu terjadi perubahan atas setiap kami yang mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan mencatat cerita banyak hal saudara, bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka diubahkan. Seorang wanita pendarahan 12 tahun, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata seketika itu juga berhenti pendarahannya. Bartimeus yang buta, dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Firman Tuhan mencatat seketika itu juga melihatlah ia. Paulus dan Silas dalam keadaan yang gak baik di penjara. Firman Tuhan mencatat Kisah Para Rasul 16, kira-kira tengah malam. Malam itu enaknya istirahat saudara. Dan dalam keadaan yang tidak enak karena Paulus dan Silas sebelum di penjara, mereka disiksa dulu saudara. Tapi firman Tuhan mencatat kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka mengucap syukur sama Tuhan. Dalam segala hal, dalam masa-masa yang gak enak, harusnya dia bisa komplain. Karena apa? Dia disiksa bukan karena kesalahannya, justru karena melayani Tuhan. Harusnya dia berkata, "Tuhan, kami kan melayani, kok malah disiksa?" But no, mereka gak melakukan itu. Mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat seketika itu juga terlepaslah belenggu mereka. Anak Yairus yang sudah mati saudara, sudah meninggal. Firman Tuhan berkata ketika Yesus ada di sana, seketika itu juga bangkitlah ia. Satu kesaksian terakhir sebelum kita berdoa saudara, untuk menguatkan iman kita. Beberapa waktu lalu pelayanan di Sulawesi, di GPK, sebenarnya saya diundang satu gereja di sana saudara, di Lu, di Sulawesi, Sulawesi Tengah atau Tengah atau Selatan gitu saudara. Pas pelayanan di satu gereja, hari Minggu siang seperti ini, sorenya istirahat sampai malam karena besok harus pulang. And then panitianya berkata, "Kita makan seafood dulu di sini enak banget." Oke. And then ternyata ada satu gereja GPDI, saya nggak tahu Daniel tahu apa enggak. GPDI di sana saudara, tiba-tiba tahu, "Oh, Michael Panjaitan lagi ada di sini. Kita undang aja, boleh nggak pelayanan? Kita bikin ibadah hari Minggu malam." Terus ditanya sama panitia yang undang saya katakan, "Oh, it's okay ayo." Karena saya tahu melayani Tuhan adalah kesempatan yang terbaik saya bisa bersaksi tentang siapa itu Tuhan saudara. Lalu diaturkan ibadah, saya berjumpa dengan seorang ibu di sana, Oma, ibu gembala di sana. Lalu dia cerita satu hal, cucunya lahir beberapa waktu lalu. Ketika cucunya lahir beberapa waktu lalu, mereka semua bersukacita. Tapi beberapa saat kemudian, sukacita itu berganti dengan duka cita. Karena tiba-tiba cucunya yang baru lahir itu meninggal saudara. Semua keluarga menangis. Oma ini pun menangis, ibu ini pun menangis. Tapi dia tetap memilih untuk menyembah Tuhan. Dia berkata, "Please kasih saya 1 jam. Saya mau melihat kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan dinyatakan." Mereka tunggu 1 jam, gak ada perubahan. And then dia berkata lagi, "Kasih saya 1 jam lagi." 2 jam mereka tunggu saudara. Dan bayinya ini gak ada perubahan apa-apa, tetap meninggal. Cucunya ini meninggal. Keluarga semua berkata, "Kita makamkan saja sekarang, kita kuburkan saja." Oke. Oma mulai gendong cucunya sambil dia menyembah Tuhan.
Kuasa-Mu terlebih besar. Bukan karena lagunya enak atau dia tahu lagunya, no. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa, saudara. Belum selesai dia bernyanyi, di depan banyak keluarga. Cucunya ini mulai bergerak, bernafas, menangis, dan sampai hari ini cucunya itu hidup kembali oleh karena kuasa Tuhan, saudara. Saya sempat foto sebentar, kita foto sama bayi, sama anak kecil ini. Dan Tuhan ingatkan saya, kemanapun kamu pergi pelayanan, saksikan bahwa kuasaku, kata Tuhan, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau ribuan tahun yang lalu Yesus sanggup melakukan perbuatan yang luar biasa, beberapa waktu lalu di Sulawesi Tuhan masih sama bisa melakukan hal yang luar biasa. Hari ini pun, detik ini pun, kuasa Tuhan tetap ada bagi setiap kita. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu. Kita mau bersyukur untuk kuasa Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Terlambat janji-Mu, benar terlambat janji-Mu yang untuk menolong hidup kami, Tuhan. Menolong hidup. Kuasa-Mu terbesar, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang terlebih besar. Satu hal yang kita percaya, saudara, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Mari siang ini katakan bersama-sama, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Mari bersama-sama perkatakan firman Tuhan. Ku percaya Yesus, Kau sedang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup setiap kita. Mendatangkan kebaikan. Mari angkat tangan bersama-sama, katakan kuasa-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terbesar, kami sedang menyembah Tuhan yang terlebih besar di tengah-tengah kami siang hari ini. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Tuhan yang merancangkan segala sesuatu yang baik dalam hidup kita. Bahkan hari ini engkau datang ke rumah Tuhan pun itu karena rencana Tuhan. Tidak secara kebetulan Bapak Ibu Saudara engkau datang di rumah Tuhan siang hari ini. Saya percaya dimanapun engkau sedang berdiri, dimanapun engkau bisa mendengarkan kesaksian ini, Tuhan sedang menolong saudara. Tuhan sedang menyembuhkan sakitmu. Tuhan sedang mendengarkan doamu. Tuhan sedang memulihkan hidup. Dia Tuhan yang menolong saya. Dia Tuhan menolong orang-orang di luar sana. Dia Tuhan Yesus yang sama, yang sanggup menolong Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Tidak pernah berubah, tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Setiap kita yang merindukan kuasa Tuhan, bolehkah sekali lagi kita mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan mendengarkan pengakuan kita siang hari ini bahwa Dia Tuhan yang berkuasa. Mari cuma Tuhan saja. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku.
mengakui bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dari apapun atas hidup kami. Kami percaya siang hari ini jadilah kepada kami seperti apa yang kami percaya, seperti apa yang kami imani. Kami percaya bahwa kuasa-Mu terlebih besar. Dan siang hari ini Tuhan, kuasa-Mu mengalahkan takut kami, kuasa-Mu mengalahkan khawatir kami, kuasa-Mu mengalahkan setiap hal yang tidak baik dalam hidup kami, sakit, penyakit, kelemahan kami. Kuasa-Mu mengalahkan itu semuanya Tuhan. Kami percaya untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, kuasa Tuhan terlebih besar untuk selama-lamanya. Setiap tangan-tangan yang terangkat siang hari ini, Kau menolong kami Tuhan. Setiap kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berputus asa, berbeban berat memberikan pengharapan, kelegaan bagi setiap kami. Bagi setiap kami yang terhilang Tuhan selamatkan. Terima kasih untuk isi hati-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk pesan Tuhan. Kami bisa mengucap syukur dalam segala hal, memuji Tuhan dalam segala hal, menyembah Tuhan dalam segala hal di hidup kami. Anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan berkati semuanya dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa ini. Serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami siap berjalan di dalam kuasa Tuhan, keajaiban dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengalami kuasa Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Sebelum saya serahkan, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Om Daniel, Tante Grace, thank you for having me today. Saya percaya one day kita akan ketemu di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya one day kita ketemu, saya akan mendengarkan banyak kesaksian yang luar biasa tentang pertolongan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Saya Michael Panjaitan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Hallelujah, thank you for the wonderful word of God, the testimony, puji-pujian sangat indah, kita semua sangat diberkati. Sekarang kita akan memberikan korban persembahan, akan nyanyikan lagu.